saya akan melaporkan kegiatan ini adalah sesuai dengan visi misi, yaitu pemanfaatan lahan pekarangan dengan prioritas komoditas jagung. Dari program ini ditargetkan luas lahan untuk Kabupaten Teluk Gundama seluas 200 hektar dengan jumlah kepala keluarga 800 kakak. Dari 200 hektar itu kami memprioritaskan untuk komoditas jagung seluas 180 hektar dan untuk komoditas sayur seluas 20,8 hektar. Sehingga dari kegiatan yang kita laksanakan dimulai pada bulan Juli, untuk itu saya akan laporkan bahwa kami membagikan menjadi 2 wilayah. Wilayah pertama yaitu 5 distrik, yaitu Rasiei, Wasior, Wondiboi, Teluk Dua Iri, dan Naikere. Dengan luas jumlah kakak yang menerima kegiatan yaitu sebanyak 468 kepala keluarga. Dan wilayah satu ini kami sudah mendistribusikan semua kegiatan berkaitan benih, alat, dan insentif. Sudah ke petani semua. Dari hasil evaluasi dan monitoring sejak benih kami kasih sampai dengan 1 bulan lebih, maka dari 5 distrik itu yang menanam berjumlah 366 kakak. Kami estimasi dengan luas lahan dalam target tanam yaitu ada dari 468, maka target kami 96,75 hektar. Nyatanya di lapangan dari hasil monitoring, khusus untuk distrik Rasiei yang menanam sebanyak 83 kakak, Wondiboi 22 kakak, Teluk Dua Iri 128 kakak, Wasior 95 kakak, dan Naikere 38. Dari yang kami sudah berikan sampai dengan hari ini, jumlah luas lahan sesuai dengan monitoring kami dari 4 distrik seluas 73,8 hektar jagung. Artinya kami bisa dikatakan bahwa kita lakukan panen raya. Kenapa kita belum panen perdana? Karena hanya kami lokasikan di satu tempat. Tapi ini sudah melebihi daripada target yang dikatakan panen raya, ini sudah hampir 100 hektar. Untuk itu tahap pertama dari hasil monitoring dan rekap kami sampai dengan dikeluarkan, dikemaskan dalam bentuk karung. Ini Bapak Irkanus Sembari punya yang sudah dipanen di beberapa lahan sebelah sana. Dari hasil ubinan yang dilakukan oleh BPS tadi tidak dilaporkan bahwa produksi jagung dari hasil ubinan 1 hektar 4,1 ton, Pak. Artinya secara nasional produksi jagung 4 sampai dengan 6 ton, kita sudah hampir mencapai produksi nasional 5 ton. Jadi tadi dari hasil ubinan 4,85 ton, artinya hampir 5 ton, Pak. Khusus untuk Bapak Irkanus Sembari punya ini tadi direkap bahwa beliau mendapatkan 825 kilo. Ya, khusus untuk Bapak Irkanus. Sedangkan untuk 4 distrik jumlah kepala keluarga yang sudah panen sampai dengan hari ini sebanyak 85 kepala keluarga, yaitu distrik Rasiei, Wondiboi, Teluk Dua Iri, dan Wasior. Untuk itu sementara produksi yang sudah sampai di karung sebanyak 20 ton. Ya, dari 85 kepala keluarga sudah sebanyak 20,34 ton. Ini adalah laporan yang saya laporkan, dan panen ini akan dimulai akan berjalan sampai dengan bulan 3. Karena 8 distrik di distrik Windesi sampai dengan Rumberpon itu sebanyak 468 kepala keluarga dan kami sudah distribusi semua. Ya, saya sudah rincikan di sini. Untuk distrik Rasiei panen ini dia mendapat 8,37 ton. Kemudian untuk Wondiboi dia dapat 960 kilo. Kemudian distrik Teluk Dua Iri 15 kakak yang sudah panen dia mendapatkan 5,5
0,8 ton. Kemudian yang terakhir distrik Wasior juga mendapatkan 5,926 ton. Itu yang kalkulasi semua 20,346 ton. Untuk itu kita sangat berbahagia dan masyarakat mengharapkan agar produksi jagung yang ada ini bisa terjual sehingga mereka tidak kecewa seperti itu. Demikian laporan saya secara singkat dan kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian dari semua saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selesai. Terkait dengan bagaimana peningkatan produksi pertanian baik dalam lahan yang luas tetapi juga pemanfaatan lahan pekarangan, tentunya ini juga bagian yang seiring sejalan. Mari Pak Kabak Tapem, mari silakan. Seiring sejalan dengan apa yang menjadi program nasional, kita juga terapkan di daerah. Satu tujuan saja, bagaimana meningkatkan pendapatan petani melalui produksi pertanian. Saya hitung-hitung tadi mendengar laporannya Pak Kepala Dinas, Bapak Erkanus, 825 ya, kalau kali 8.000 berarti sekitar 6 juta lebih. Sekitar 6 juta kali 8.000 ya. Itu harga di tengah-tengah. Harga terendah 4.500. Nanti Perindak tolong pelajari pasar mana yang punya harga, karena ada harga kisarannya dari 4.500 sampai 12.000 harga jagung ini. Nanti tolong Perindak cek di mana yang pasar yang bagus. Jadi kita ambil 8.000 saja, pendapatan sekitar 6 juta. Belum patangga di sana. Kalau kita lihat lagi kepada ketentuan dari PBB untuk pendapat terkait dengan kemiskinan ekstrim, pendapatan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim adalah mesti setiap bulan mendapatkan uang tunai sebesar 812.000 per bulan. Ini sudah 6.600.000 ya. Tapi kalau kita kalkulasi per hari, per 30 hari, maka 200.000 lebih. 200.000 lebih. Jadi ini berarti kita harus memiliki satu strategi lagi. Apakah Bapak bulan ini tanam di sini, bulan ini panen di sini, bulan depan panen di sebelah, panen di sana lagi, sehingga ada siklus pendapatan setiap bulan. Itu yang harus kita cari. Bapak Kadin Pertanian dan teman-teman PPL, mari coba sama-sama kita pikir strategi apa yang harus kita lakukan, kebijakan apa yang kita lakukan, sehingga sekali mendayung kita menjawab beberapa permasalahan. Pendapatan per bulan, kalau itu terjadi, maka kita sudah menjawab permasalahan kemiskinan ekstrim yang diminta oleh pemerintah. Pendapatan mesti 812.000 per bulan. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan mau tidak mau harus kita lakukan. Pak Wakil, sejak awal kami keliling-keliling, Pak Wakil yang sering bicara bagaimana lahan pekarangan yang hanya rumput dan tanaman yang tidak bermanfaat kita rubah menjadi tanaman yang bermanfaat. Dan sekarang kita lihat terbukti ya. Ini yang menjadi target kita di Wondama, bagaimana lahan-lahan yang tidur ini menjadi lahan yang produktif. Seperti sekarang sudah ada ini. Ya. Ini mudah-mudahan terus kita lakukan, memang merubah mindset masyarakat, itu merubah pola pikir masyarakat manusia. Itu tidak mungkin bukan masyarakat saja, pegawai juga kita rubah pola pikir juga, agak repot juga. Merubah pola pikir manusia tidak gampang, tetapi harus kita mulai. Jadi itu hal yang kita lakukan, dan terima kasih kepada semua pihak, Pak Kepala Dinas Pertanian dan jajaran, Kepala Perindak, tetapi Pak Sekda, Kepala BP4D, Tim Anggaran, yang juga menjabarkan petunjuk pengarahan dari kami bersama Pak Wakil Bupati yang bersikeras
supaya rakyat mendapatkan uang dari pertanian. Dan ini dijabarkan dalam bentuk anggaran, ketersediaan anggaran kepada dinas teknis. Dinas teknis jabarkan dalam bentuk pelaksanaan program di lapangan, baik secara struktural dinas pertanian dan secara fungsional teman-teman di PPL telah melakukan kegiatan ini, dan hari ini kita bisa lihat, dan dengan sebaran yang tadi sudah disampaikan oleh sebaran luas tanam dan perkiraan jumlah produksi ya, luas tanam dan jumlah produksi yang sesungguhnya kalau itu digabungkan dalam satu luasan kita panen raya ya. Tapi saya dengan Pak Wakil lebih cenderung bagaimana pemanfaatan lahan pekarangan itu dulu, yang dekat dulu. Ini dalam rangka membangun karakter pertanian masyarakat Wondama. Tapi secara perlahan-lahan kita akan giring masyarakat mudah-mudahan sampai menjadi pelaku petani produksi sendiri, tapi juga menjadi pelaku pasar. Saya harap ini bisa diterima, dipahami oleh masyarakat bahwa ini yang kita mau. Masyarakat mengelola sumber daya alam yang ada menjadi uang, daripada tinggal sini sawu saja yang berdiri ya, atau rumput. Daripada babat rumput lebih baik jadi ini sudah bersih nih. Nah, sekali lagi saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan jajaran juga PPL. Ini disebut, saya baca namanya, ini panen perdana, tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita kalkulasi terhadap jumlah luasan tanam sudah boleh ya mencapai ya. Ya. Sebenarnya kalau dia gabung di satu tempat ya, saya sarankan untuk bapak-bapak semua, bapak hari ini bapak Mbari saja yang jadi contoh ya. Tetapi yang lain mudah-mudahan bisa menjadi contoh bahwa jangan terus kembali rumput lagi. Kalau ini habis tanam bisa ditanam lagi, bahkan kalau bisa tambah satu petak lagi kah? Ya. Oh masih ada lagi ya, masih ada di belakang, masih ada lahannya beliau lagi. Ini dalam rangka bagaimana kita menjaga pendapatan per bulan itu ada. Ya, makanya pertanian coba kolaborasi dengan komoditi yang lain ya, komoditi sayuran dan lain-lain itu. Supaya menjaga pendapatan petani tetap ada. Kalau ini berjalan baik, kita akan menghapus jumlah 220 KK yang miskin ekstrim itu. Kalau semua melakukan seperti begini, memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menghasilkan uang bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, yang berikut lagi itu, kita harapkan dengan pendapatan yang baik dari masyarakat, setiap keluarga bisa memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak, sehingga angka stunting yang tinggi di Wondama bisa kita turunkan. Stunting ini anak-anak yang kurang gizi. Kalau kita baca di dia punya aturan, dia bilang pendek juga. Saya bilang, bah, mungkin saya juga stunting ke apa? Saya yang Pak Kadin Perindak ya. Kita dua juga pendek-pendek jadi. Ya, tapi ukuran stunting bukan pendek saja. IQ dan segala macam ya. Kalau Pak Kapolres, apalagi Pak Inspektorat ini lebih dari stunting kapan? Ya, tapi stunting bukan dinilai cuma dari pendek, dari faktor-faktor yang lain lagi. Nah, kita berharap dengan pendapatan masyarakat ada, bisa memberikan makanan yang bergizi kepada ibu hamil dan anak-anak, karena stunting ini diukur dari 1000 hari kehidupan pertama, dari sejak mulai kandungan. Jadi Bapak Wakil, maaf ya saya sebut ulang Bapak apa yang Bapak bilang ya. Bapak Wakil bilang di Naikere begini, jadi Bapak kalau bikin mama hamil, Bapak harus kasih makan mama. Ini Pak Wakil bilang begitu waktu kita bicara stunting di Naikere ya. Harus kasih makan mama makan makanan yang bergizi, supaya mama sehat, anak yang lahir juga anak yang sehat dan terbebas dari stunting.
Jadi ada rangkaian apa yang kita lakukan ini punya keterkaitan satu dengan yang lainnya, baik kemiskinan ekstrim, stunting, bahkan sampai kepada inflasi. Jadi ini hal-hal yang menjadi penting perhatian, dan ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Inflasi itu saja sudah menjadi perintah Pak Presiden kepada Gubernur bahwa setiap minggu harus ada rapat evaluasi untuk mengevaluasi perkembangan inflasi di daerah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sekali lagi. Terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat dalam program ini. Ini kita boleh sebut program nasional, tetapi juga program daerah. Program daerah karena sebelum inflasi keluar, sebelum stunting diisukan secara nasional, kita sudah programkan ini ya, Pak Kepala BPPT ya. Dari tahun lalu kita sudah bicara. Kita sudah bicara untuk bagaimana mendorong program walaupun kecil tetapi memberikan kontribusi pendapatan terhadap masyarakat, sehingga saya biasa sering dari dulu menyebutkan bagaimana sumber daya alam yang ada dikelola sehingga memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat, bisa berinvestasi bagi kepentingan keluarga, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang hadir, dan terima kasih untuk para petani, para PPL yang boleh berupaya, dan hari ini kita boleh melihat hasilnya. Kita akan lakukan panen perdana. Kita berdoa Tuhan memberkati seluruh pekerjaan ini sehingga bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, dan jangan berhenti setelah selesai panen. Kalau bisa setelah ini terus berlanjut. So